Inilah yang diajarkan oleh sahibuz zaman untuk kita mendoakannya. Mendoakan sahibuz zaman menyegerakan kemunculan manusia yang ditunggu-tunggu oleh semua orang-orang yang soleh. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah sahibul asri waz zaman adalah orang yang mengajak pada kitab-Mu, yang menegakkan agamamu. Jadikanlah ia khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Engkau telah menjadikan khalifah orang-orang sebelumnya. Kuatkanlah baginya agama yang telah Kau ridhoi. Gantikanlah ketakutannya dengan keamanan, sehingga dia menyembah-Mu dan tidak menjadikan sekutu bagimu. Ya Allah, muliakan sahibuz zaman. Muliakan dia dan muliakan agama ini dengannya. Menangkanlah dia dan menangkanlah agama ini dengannya. Jadikanlah untuknya kerajaan yang jaya. Ya Allah, unggulkanlah dengannya agamamu dan sunnah nabimu dengan kemunculan sahibul asri wal zaman. Sehingga tidak samar lagi sesuatu pun dari kebenaran karena kekhawatiran salah seorang makhlukmu. Ya Allah, semua kami mengharap padamu ya Allah suatu negara yang makmur, yang memuliakan Islam dan penganutnya, yang menghinakan kaum munafikin, menjadikan kami para penyuruh untuk taat padamu, pemandu menuju jalanmu, yang kau rizkikan kepada kami kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ya Allah, apa yang telah Engkau perkenankan kepada kami dari kebenaran, maka kuatkan kami memikulnya. Dan apa yang tidak kami ketahui, maka sampaikanlah kami kepadanya. Ya Allah, dengan berkah sahibuz zaman, dengan berkah Imam Mahdi, satukanlah ketidakteraturan kami, jauhkanlah perpecahan di antara kami, eratkanlah persahabatan kami, perbanyaklah jumlah kami yang sedikit. Ya Allah, muliakanlah kehinaan kami, cukupkan kekurangan kami, lunasi semua hutang-hutang kami, tutuplah kefakiran kami, tutuplah kesusahan kami, mudahkan kesulitan kami, putihkan wajah-wajah kami, bebaskan tawanan-tawanan kami, tunaikan semua hajat-hajat kami. Ya Allah, penuhilah apa yang dijanjikan pada kami, kabulkanlah doa-doa kami, berilah permintaan kami, sampaikan harapan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami lebih dari apa yang kami inginkan. Duhai sebaik-baiknya yang diminta, seluas-luasnya pemberi, sembuhkanlah dada-dada kami, padamkanlah gejolak hati kami. Ya Allah, berilah kami petunjuk terhadap apa yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk pada yang dikehendaki dan jalan yang lurus, dan menangkan kami atas musuh-musuh kami. Menangkanlah kami atas musuh-musuh-Mu dan musuh-musuh kami, duhai Tuhan kebenaran. Ilahi amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mengadu kepadamu atas ketiadaan Nabi kami. Limpahkanlah selamat dan sejahtera atas beliau dan keluarganya, kegaiban pemimpin kami, banyaknya musuh-musuh kami, sedikitnya jumlah kami, dahsyatnya fitnah ke atas kami, kerusakan zaman kami. Maka sampaikanlah salawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami semua dengan kemenangan yang segera dari-Mu. Bahaya yang Kau singkirkan, kerajaan kebenaran yang Kau tampakkan, rahmat dari-Mu. Engkau muliakan kami semua ya Allah. Kau selamatkan kami semua ya Allah. Sampaikan salawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci. Salawat. Sekarang kita akan baca doa mujir. Doa mujir yang dibaca di pertengahan bulan Ramadan.
semua doa yang berupa pujian subhanak, ya Allah. Setiap kalimat dimulai dengan subhanak, maha suci. Kalau doa iftitah itu banyak kalimat yang dimulai dengan alhamdulillah. Tapi semua pujian-pujian itu hakikatnya kita cuma minta satu saja. Karena Rasulullah pernah bersabda, bila bulan Ramadan selesai, dosa-dosa kita belum diampuni, kita termasuk orang-orang yang celaka di bulan ini. Asyaqi. Orang yang celaka itu adalah selesai Ramadan, dia belum lagi mendapatkan ampunan Allah. Kita mohon ampunan Allah dengan doa di pertengahan. Kita sudah masuk di pertengahan. 13, 14, 15 Ramadan ini nisfur Ramadan. Nisfu adalah pertengahan, puncak, setengah daripada puncak Ramadan. Dan saat bulan purnama, di pertengahan ini kita dianjurkan untuk membaca doa mujir. Doa mujir adalah doa utama yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam riwayat katanya malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi yang saat itu sedang sholat di belakang makom Ibrahim. Menurut kitab pengarang kitab Baladul Amin dan juga kitab Misbah Al-Kaf'ami menyebutkan di antara keutamaan doa mujir ini adalah doa yang dibaca pada malam 13-14 Ramadan, yang membacanya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun dosanya sebanyak tetesan hujan yang turun, atau sebanyak pasir di lautan, atau sebanyak dedaunan di pohon. Dan selain Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita itu, Allah akan menyembuhkan penyakit. Kita mohon siapa saja yang kena penyakit agar Allah sembuhkan. Dengan mewakilkan mereka untuk kita membaca doa mujir agar semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semua punya hutang dilunasi hutangnya. Dan yang fakir Allah akan kayakan mereka. Yang sedang berduka Allah akan hilangkan dukanya. Kemudian Allah akan menyingkap kesulitan dari semua problema-problema, khususnya saudara-saudara kita yang sedang mengalami berbagai macam problema dan kesulitan. Inilah doa dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka ya Allah, ta'alaita ya Rahman, ajirna minan nar ya mujir. Subhanaka ya Rahim, ta'alaita ya Karim, ajirna minan nar ya mujir. Subhanaka ya Malik, ta'alaita ya Malik, ajirna ya mujir. Subhanaka ya Quddus, ta'alaita ya salam, ajirna minan nar ya mujir. Subhanaka ya mu'min, ta'alaita ya muhaimin, ajirna ya mujir. Subhanaka ya aziz ya jabbar, ajirna minan nar ya mujir. Subhanaka ya mutakabbir, ta'alaita ya mutajabbir, ajirna minan nar ya mujir. Subhanaka ya khaliq,
تعاليت يا بارئ من النار يا مجير سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كريم تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدئ ليت يا معين أجرنا يا مجير سبحانك يا حميد يا مجيد أجرنا من النار سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا مليء أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاد تعاليت يا راد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا يا مجير سبحانك يا كافي يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا يا مجير سبحانك يا ظاهر يا باطن أجرنا من النار سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن
تعاليت يا ذا الطول من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا يا مجير سبحانك يا قدير نيت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا معلي مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذاري يا باري أجرنا سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا يا الله سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا الله سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم
أجرنا يا الله. سبحانك يا واسع تعاليت يا مواسع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا. سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا. سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا. سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا. سبحانك يا بار تعاليت يا ودود أجرنا. سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار. سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي أجرنا. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا يا مجير. سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا. سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا. سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله عالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, after this we will be inviting
our guest speaker to speak. But before that, as the program will be in Malay, we also be having an English program in the next hall, where we will be reciting Doa Kumil, and also there will be a speech after that. InsyaAllah. With that, I would just like to invite our Urdu brothers, our English speaking brothers, to actually go to the next hall with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi di dalam di malamnya bulan Ramadan, malamnya 13 hingga 16 Ramadan bersama Ustaz Taufik Yahya. Pada pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Taufik kerana menerima jemputan kita untuk bersama-sama di Singapura dengan jemaah-jemaah Singapura untuk memberikan ceramahnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Sebelum kita menjemput Ustaz untuk memberi ceramahnya, mungkin ramai yang di sini mungkin tidak kenal pada Ustaz Taufik Yahya. Ustaz Taufik Yahya adalah guru di YAPI selama 20 tahun. Dia juga adalah Secretary General di YAPI selama 20 tahun. Dan dia juga adalah menantu Ustaz Hussein Bakshi. Ramai yang dewasa di sini kenal akan dia. Pada yang tidak tahu, dia telah menulis sebanyak lebih dari 100 buku-buku doa dan buku-buku doa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Mungkin ramai daripada kita telah ada bukunya di rumah. Dengan itu, ini sedikit saja tentang dirinya. Mungkin Ustaz mungkin boleh share lagi more about tentang dirinya. Sebelum saya ingin menjemput Ustaz, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari Al-Hikmah yang sudi menerima jemputan kita untuk bersama di ACC. Alhamdulillah, apa yang kita inginkan, ACC digunakan sebaik mungkin untuk perkembangan Syiah dan Ahlul Bait di Singapura ini. Dengan itu, insyaAllah lagi 3 hari sampai 16 hari bulan kita akan bersama Ustaz Taufik. Pada minggu depan kita akan juga ada Lailatul Qadar, ada jemputan daripada Maulana dari India, akan diberitahu tentang detailsnya nanti. Dengan itu, majlis ingin menjemput Ustaz Taufik Yahya untuk ke depan. Apa? Oh, ada kereta 5375 tengah blocking the road. Plate number 5375. Sesiapa kalau ada kereta tu boleh dialihkan ke tempat lain. Dengan itu, majlis ingin menjemput Ustaz Taufik Yahya ke depan dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk pengetahuan semua, kita akan cuba mengakhiri dalam pukul 10.30. Tapi selepas ceramah Ustaz, kita akan adakan soal jawab selama mungkin 20 minit. Selepas itu kita akan akhiri dengan ziarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك
من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ya Karim. Di malam Jumat masuk awal Jum'ah, hadirkan kita sudah menghadirkan suara-suara sahibul asri waz zaman. Sekarang kita akan mendatangi beliau. Ikutin saya akan mengajak kita semua mengucapkan salam kepada sahibul asri waz zaman. Mudah-mudahan di malam Jumat, di hari Jumat kemunculannya, kita termasuk orang-orang yang kelak bersamanya. Kita akan dibangkitkan bersama untuk menjadi penolong-penolong sahibul asri waz zaman. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya hujjatallah fi ardih. Assalamualaikum. Ya aynallah fi khalqih. Assalamualaikum. Ya nurallah alladhi yahtadi bihi al-muhtadun wa yufarriju bihi anil mu'minin. Assalamu alayka ayuhal muhazzabul khaib. Assalamu alayka ayuhal waliyun nasih. Assalamu alayka ya safinatan najah. Assalamu alayka ya ainal hayah. Assalamu alayka sallallahu alayka wa ala ali baitika at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alayka ajjalallahu laka ma wa'adaka minan nasr wa zuhuril amr. Assalamu alayka ya maulai. Assalamu alayka ya maulai. Assalamu alayka ya maulaya. Ana maulaka arifun bi'ulaka wa ukhraka ataqarrabu ila Allah ta'ala bika wa bi ali baitika wantadhiru zuhuraka wa zuhural haqq ala yadayka wa as'alullah ayusalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ayaj'alani minal muntazirina laka wattabi'ina wan nasirina laka ala a'daik wal mustashhadina baina yadaik fi jumlati awliyaik ya maulai ya sahibaz zaman ya maulai ya sahibaz zaman ya maulai ya sahibaz zaman. Salawatullahi alaihi salawatullahi alaika wa ala ali baitika. Salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil
farajahum wa farajuna bihim ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak perlu cakap bahasa Inggeris, orang Melayu semua yang ada hadir ini. Satu dua orang saja bahasa Inggeris. So never mind, eh? I cannot speak English very carefully, so I can speak in Melayu sajalah. Bila saya bawa saya punya anak, dia boleh cakap bahasa Inggeris baik sekali. Malam Jumat, kita sudah menghadirkan suara Imam Zaman dalam doa dan munajat kita. Kita tahu bahwa doa iftitah yang kita baca setiap hari harus dengan penuh makna bahwa itu suara sahibul asri waz zaman. Bukan hanya iftitah. Doa nutbah. Doa nutbah juga doa yang menurut riwayat sahibul zaman yang mengajarkannya untuk menjadikan semua perindu-perindu orang-orang yang menunggu kedatangan. Khairul a'mal intizarul faraj. Khairul a'mal. Sebaik-baiknya amal itu menunggu kemunculan sahibul asri waz zaman. Kita sering membaca, tapi belum bisa menghadirkan apa yang kita baca. Saat kita berdoa, dengan semua doa yang kita panjatkan, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala cuma mau meminjam lidah kita. Kita disuruh berdoa dengan doa manusia-manusia suci. Dengan doa manusia suci itulah kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan-lisan kita yang penuh dengan dosa. Kalau doa Abu Hamzah Al-Thimali yang kita baca, bagaimana kita ingin berdoa dengan lisan yang penuh dengan noda dan dosa. Dengan lisan yang penuh dengan sumpah serapah. Maka kita perlu menghadirkan semua doa kita. Karena di bulan Ramadan tidak ada satupun doa kita yang tidak diijabah. Tidak ada. Semuanya diijabah. Terlebih khusus di bulan Ramadan. Maka perintahnya Rasulullah, berdoalah dengan penuh kesucian hati. Berdoalah dengan keikhlasan. Berdoalah dengan muqinuna bil ijabah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ad-du'a muhul ibadah. Para ulama menyebutkan bahwa kalau Al-Quran Syahrul Ramadan, bulan Ramadan unzila fihil Quran. Nazala ruhul amin ala qalbika. Nazala ruhul amin ala qalbika. Bulan yang kita tunggu-tunggu mulai dari Sya'ban, nisfu Sya'ban, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran ke dalam dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazala ruhul amin ala qalbika. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam di mana ada puluhan ribu malaikat datang. Malam pertama Qadar itu malam beda nuzul sama anzalnahu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. So we must ask about the Qadar.
I said with Bakir, if you want to know everything, you must ask 5W1H. So, Al-Qadar, what? Who? When? Where? Why? How? Bila kita sudah paham 5W1H, kita tahu semua berita langit. Semua orang-orang yang mau cari berita, mau ambil berita-berita langit, dia tanya apa? Siapa? Di mana? Kapan? Bagaimana? How? So, definisi is very important. Bila kita tak tahu, banyak orang baca. Sekian puluh tahun dia baca. Tak pernah dengar suara Nabi. Tak pernah dengar suara sahibuz zaman. Percaya sama sahibuz zaman, tapi tak dengar suara sahibuz zaman. Ada orang bilang sahibuz zaman tidak ada di alam ini. Dia wajahnya Allah. Kulla syai'in halik ila wajhah. Wajahnya Allah. Wajahnya sahibuz zaman. Cahaya. Allahumma kun. What is the meaning of kun? Kun bainal kaf wa nun. Kun kafi wa nur. Nuru kafi. Nuru kafi, you know? Nuru kafi, sahibul asri waz zaman. Semua cahaya alam semesta ini tercipta dari cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan terbagi. Semua isi langit dari cahayanya Amiril Mukminin. Semua bumi isi yang diciptakan dari cahayanya Sayyidah Zahra, Fatir samawati wal ard. Dalam riwayat katanya Imam Ali, saya lebih tahu jalan-jalan di langit. Karena semua tercipta dari cahayanya dia. Tadi Bakir, Ustaz, untuk jelaskan bagaimana itu cahaya menciptakan segala sesuatu. Kita coba turun tengok cahaya matahari. Dari cahaya matahari apa yang kita dapat? Coba kalau cahaya itu tak ada, apa yang ada? Tak ada semua. Semua bakal mati, tak ada cahaya matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Jadi kalau ada orang yang belum pernah tengok wajah Rasulullah, tengoklah matahari. Tapi tengoknya, jangan hanya kita mau melihat dengan mata zahir. Kita lihat dengan mata, itu rahmatan lil alamin. Dia keluar menghidupkan. Dia membawa cahaya. Dia membawa segala kenikmatan. Dia membawa segala inspirasi. Syams. Nabi Ibrahim pernah melihat dari semua cahaya-cahaya, jangan-jangan ini dia. Tapi saya tak mau dia tenggelam. Kalau ini adalah dia, saya tidak mau tenggelam. Keluar bulan. Jangan-jangan dia juga lebih lembut lagi cahayanya. Asyams dia, wal qamar nur. Jadi ada dia, ada nur. Bagaimana kita memahami semua cahaya demi cahaya itu? Al-ilmu nur. Semua nur. Milik siapa nur? Sahibuz zaman mengajarkan kepada kita tentang nur. Antusalli ala Muhammad nabiyyu rahmatik wa kalimati nurik wa antamla qalbi. Tamla qalbi nural yaqin wa sadri nural iman wa fikri nuran niyat
wa azmi nural ilm, wa quwati nural amal, wa lisani nuras sidqi, wa dini nural basair min indik, wa basari nurad diya, wa basari nurad diya, wa sam'i nural hikmah, wa mawaddati nural mualah li Muhammad salawat. Salli ala Muhammad wa ali. Bagaimana sahibuz zaman mengajarkan we are nothing. Setelah Anda minta semua cahaya, kalbu dengan keyakinan. Kita nak tanya Amirul Mukminin tentang al-yakin. Kalau Imam Sajjad, Imam Bakir, Imam Sadiq, Ramadan hari-harinya penuh dengan doa. Saat-saatnya penuh dengan doa. Rasulullah mengajarkan berdoalah dengan doa yang ikhlas. Doa. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama." Allah enggak peduli kepada kita kalau bukan karena doa kita. Tapi kita nak doa, tapi kita bohong dengan doa kita. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Macam mana nak doa bohong? Antara ucapan kita dengan pikiran kita dengan yang kita dengar tak sama. Tak satu. Tidak jadi zikron wahidah. Mestinya harus ada zikron wahidah. Kalau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ma huwal yakin? Kalau al-yakin, kita tanyakan kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin jelas menjelaskan tentang yakin. Al-yakin minal iman. Al-imanu ala arba'i da'aim. Ala sabr wal yakin wal adl wal jihad. Ama sabr ala arba'ati aswaq. Syauq wa syafaq wa zuhud wa taraqi. Al-yakin, ini yang kita akan bahas, yakin. Tafsiratul fitan. Tafsiratul fitan. So, we must cerdas, very carefully. Termasuk sifatnya Nabi itu fatona. Jadi bila kita nak tengok, melihatnya detail. Tafsiratul fitan, saya nak tengok Cik Jahari ini dari dia punya kepala sampai kaki, semua ada makna. Kenapa dia pakai ini, kenapa dia pakai ini, kenapa pakai ini. Kalau ada orang yang ngerti, dia tahu kenapa dia pakai. Dia bisa lihat everything, detail. Tafsiratul fitan. Itu yakin. Anda mau sampai yakin, tak boleh tengok sekilas saja, tak boleh. Tengok detail. Segala sesuatu very carefully, harus detail lihatnya. Ta'awwalul hikmah. Jadi kalau kita melihat detail, kita sampai hikmah tak? Saya sangat senang sekali. Singapura sudah bisa jadi satu antara manusia-manusia yang tua, yang muda, yang lain-lain sebagainya, yang merasa jadi ahli hikmah, yang ahli semuanya kumpul jadi satu. Saya tunggu nanti di Indonesia nanti akan bergabung juga antara Abi dan Ijabi insya Allah. Jadi satu semua. Sudah tidak ada lagi friksi. Itu usulannya Hizbullah sama usulannya Jahari. Dia selalu ingin menyatukan orang semua. Tak boleh kita terpecah-pecah. Asyaitan yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Kumpul semua, satu.
Pikiran tak boleh satu. Orang saling menghargai satu sama lainnya. Itu yang ditunggu-tunggu oleh sahibul asri wal zaman. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, hari-hari berapa hari yang lalu itu, hari Muahha, di bulan Ramadan, di mana Nabi mempersatukan orang-orang Arab yang sudah perang ratusan tahun. Tapi Nabi datang satu mereka. Diajak salaman satu sama lainnya di bulan Ramadan. Hari Muahha. Hari di mana dipersatukan antara Aus dan Khazraj. Ratusan tahun dia berperang. Saat dia mau minta bantuan ke Mekah, dia tidak dapat bantuan, bahkan dapat celaan. Kita lagi diganggu seorang pemuda yang sedang gila. Mencela kita punya Tuhan. Kemudian tadinya As'ad bin Zurarah ini, pimpinan kaum Khazraj, mau pulang. Tapi dia tawaf dulu di Ka'bah. Dia tengok dulu. Orang yang dianggap gila tadi, dia tengok wajahnya begitu indah. Wajah yang penuh cahaya. Dia tak boleh dengar, harus tutup di telinga. Tak boleh kau lewat situ, tutup telinga, jangan dengar dia, nanti kau kena sihir dia. Dia bilang, saya datang sudah tak dapat bantuan. Dia lepas itu, dia datang ke Rasulullah. Dia tanya, an'am sobahan. Kemudian Nabi mengatakan, selamat pagi itu sudah diganti dengan selamat pagi, siang, dan malam, dan setiap saat selamat. Apa itu? Assalamualaikum. Salawat. Dia tertarik dengan Nabi, kemudian dia tanya. Kemudian Nabi menjelaskan tentang apa yang jadi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya pertama kali datang masuk ke Singapura, diajak oleh Baqir Ilmin Nabiyyin, ini putranya Hizbullah, kita ziarah ke Habib Nuh. Saya bilang nanti kita ziarah, kita mewakilin semua orang Singapura yang mungkin belum sempat ziarah ke Habib Nuh. Saya bilang saya punya mertua Al-Habsyi, dia ada keluarga saya juga, saya bilang. Kita datang. Tapi ngapain kita datang ke kubur? Kalau Anda datang ke kubur, katanya Imam Ali, dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang datang ke kubur, dia mengucapkan salam 10 kalimat la ilaha illallah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada As'ad bin Zurarah. Ta'alau atlu ma harrama rabbakum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan itu ayat-ayat nanti boleh ditengok. Saya bilang siapa saja yang datang ke kubur, dia mengucapkan assalamu ala ahli la ilaha illallah, min ahli la ilaha illallah, ya ahla la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah, kaifa wajadtum qawla la ilaha illallah, min la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah, ighfir liman qala la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wahsyurna ma'azumrati Muhammadin wa alit tayyibin at-tahirin, wahsyurna ma'azumrati man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aliyun waliyullah, Allahumma wali man walau, wahsyurhum ma'aman ahabbau. Amiril Mukminin yang kita peringati di bulan ini syahadahnya, dia mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat itu, dia datang ke kubur, Allah kasih dia 50 tahun ibadah dia. 50 tahun ibadah dia dimaafkan, dan 50 tahun juga semua ibadah itu diberikan kepada kedua orang tuanya. Tapi Anda walaupun tidak dapat, saya sudah bagikan tadi, saya sudah mewakili Anda semua ziarah Habib Nuh. Walaupun Anda dekat dengan Habib Nuh, tapi tidak tahu apa Anda sudah ziarah atau tidak. Tolong Bagir diingatkan saya. Yang ada di kepala saya ini banyak. Saya mau bicara tentang sahibuz zaman, tentang keyakinan yang dari lisannya Amiril Mukminin. Intinya al-yakin tafsiratul fitan. Yakin, Anda harus melihat dengan bijaksana. Melihat tidak hanya dengan mata zahir, melihat juga dengan mata batin. Ta'awulul hikmah. Anda sampai kepada puncaknya ilmu. Bila Anda tengok sesuatu,
sampai pada puncaknya ilmu. Saya tadi sempat tanya, sudah berapa kali ibu-ibu hatam Quran? Saya nggak tahu sudah berapa kali Anda hatam Quran. Belum ada satupun Quran yang hatam. La haula wa la quwata illa billah. Sudah pertengahan Ramadan. Tidak ada satupun Al-Quran yang dibaca selesai. Nanti saya mau ngajak kita baca kira-kira 7,5 jam seluruh Quran selesai. Kelamaan Ustaz. Oke, 1 second. Before 1 second, came the Quran. Gimana sebelum 1 detik Anda baca Quran selesai? Mau sebelum 1 detik kita hatam Quran? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin Bismillahirrahmanirrahim. Dengan yakin Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanyakan semua ahli mufassir. Bismillahirrahmanirrahim mewakili seluruh isi Quran. Salawat. Jadi kalau sudah malam ke-13 belum hatam Quran, sekarang 1 second sudah hatam Quran. Artinya Bismillah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu kita bicara tentang tauhid, tentang syariat, tentang al-ma'ad. Ada yang mengikutin saya tadarusan. Kita setiap tahun, sudah puluhan tahun, 20 tahun saya memimpin tadarusan Al-Quran setiap hari, pagi. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10. Maka akhirnya Bakir minta, saya bilang 1 sampai 10 saya tak boleh. Saya boleh pertengahan, boleh jalan, saya bilang. Singapura. Tapi saya tak mau 4 hari, saya nak 10 hari, saya bilang. Anda you boleh ambil saya 4 hari, sisanya saya nak dakwah sendirilah 6 hari. Kalau tak ada saya nak terbang lagi ke Thailand atau ke Malaysia. Kalau 10 hari saya sudah niat. Tapi dia bilang oke 10 hari di Singapura. Bila kita nak hatam Quran duduk 7 jam, 8 jam. Kita pernah malam Lailatul Qadar. Malam ke-23 ada ibu-ibu mau sholat 100 rakaat. Tapi dia juga nak baca Jausan Kabir. Saya pernah mimpin tahun 2000 di rumahnya. Anaknya wakil presiden, kita baca Jausan Kabir sambil kunut. Salat 100 rakaat. Setiap 2 rakaat kita baca kunut. 20, 2 number. 2 number. So 20 20 asma. So jadi 50 kali salat, 100 Jausan Kabir selesai, 100 rakaat selesai, Jausan Kabir selesai. So how many time? You know how many time kita selesai itu Jausan Kabir, kita selesai solat 100 rakaat. Siapa pernah Singapura solat 100 rakaat? Angkat tangan. 100 rakaat. Tak lama, cuma 6 jam saja. Orang takutlah Ustaz di sini 6 jam nak berbual. Yang paling siap Hizbullah dia. Saya nak berbual sama Ustaz. Dia tak tahu berapa jam dia tahan. Saya nak ajak dia solat. Coba dia kuat atau tidak solat. Coba ibu-ibu kalau solat 1 rakaat atau 2 rakaat. Rakaat pertama Anda baca 1 juz Quran atau setengah juz. 2 rakaat 1 juz. Kalau Nabi 5 juz sampai 6 juz. 1 malam. 5 jam. Di bulan Ramadan mantala ayat minal Quran. Mantala ayat minal Quran. Yang membaca 1 saja ayat di dalam Al-Quran. Faka'annama. Seperti dia menghatamkan Al-Quran di bulan yang lain. You know kita baca 5 kali bismillah itu 5 kali hatam sudah. Tak percaya tanya malaikat yang catat amal kita ini. You baca Alhamdulillah, berapa kali Alhamdulillah yang diajarkan oleh Imam Zaman dalam doa iftitah. Alhamdulillah, Malikul Mulk. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berapa kali Alhamdulillah? You know 1 kali Alhamdulillah you dapat apa? 1 kali Subhanak. 1 kali Subhanak. Kalau you tahu tentang tasbih Zahra.
Apakah cuma tasbih Zahra karena Sayyidah Zahra ingin mendapatkan pembantu rumah tangga, kemudian Nabi ngasih itu tasbih seharga pembantu rumah tangga? No. Tasbiyat Zahra nafsul jannah. Salawat. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda sudah pernah ke sorga belum? Pembohong besar. Pendusta besar. Karena kita di dalam perut ibu kita sudah di sorga. Ketika Anda sujud di turba, tadi saya dikasih oleh Mr. Imron. Kita sholat di masjidnya Habib Nuh. Dia tengok, Ustadz ada turba. Saya bilang, kamu tahu ini apa turba? Ini sorga. Kalau you sujud di tanah Karbala, itu yang bilang tanah Karbala siapa? Jibril. Dia membawa dari tanah sorga dikasihkan ke Rasulullah. Anda percaya tidak? Tanah Karbala itu tanah sorga. Siapa yang tidak percaya angkat tangan? Murtad dia. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika Anda sujud di tanah Karbala, Anda sujud di sorga. Anda sujud di arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat itu penting. Tes, apa? Hizbullah? Rasa. Kalau ibadah tak ada rasa, itu tak ada. Hakul yakin tak ada. Matilah. Mintalah mati. Biar kita hidup. Sekarang Dr. Khalid lagi bicara tentang kehidupan. Materialisme menceritakan batu mati. Tak ada yang mati. Semua hidup. Semua hidup. Maka ajaran Quran mengajarkan kepada kita tentang kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau Anda tahu, katanya Rasulullah, kalau Anda tahu kehidupan setelah dunia ini, Anda tidak ingin lama-lama tinggal di dunia ini. Kalau Anda tahu kehidupan abadi yang di sana. Tadi ditanyakan tadi tentang kita dari sorga. Perbandingannya antara kehidupan barzakhi dengan kehidupan dunia ini, perbandingannya sama seperti kita di dalam perut ibu kita sama dunia ini. Jadi dunia ini, perut ibu kita yang kita berada di dalam perut ibu 1 jengkal kali 1 jengkal itu 20 cm saja. Only 20 cm atau 25 cm, cuma satu bola kecil. Kita di bola dunia. Barzah perbandingannya bola kecil itu dengan bola dunia ini. Itu perbandingan barzah. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya selalu mengikutin sang kekasih. Dia sedang di mana sekarang? Di langit keberapa dia? Dia sudah berjumpa siapa saja. Jadi kalau kita ditinggal orang yang kita sayangin, kita kepingin tahu dia sudah sampai di mana perjalanannya. Dan kita harus mengenal perjalanannya itu sampai ending. Bagaimana ending yang Anda dapatkan? Anda pernah mendapatkan tadi, Anda dari sorga, setiap hari Anda ke sorga. As-salat mi'rajul mu'min. Bagaimana Anda diajarkan sholat yang begitu dahsyat di bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa nandingin di bulan Ramadan. Pengikut Ahlul Bait sholat 1000 rakaat. Siapa yang pernah sholat 1000 rakaat? Pengennya dapat 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi Anda tak pernah sholat 1000 rakaat. Tak pernah sholat 1000 rakaat. Pendusta besar juga. Bahaya. La haula wa la quwata illa billah. Sholat 1000 rakaat tak pernah. Tidak.
Salman pernah ditanya, dibilang pendusta, tapi Salman disuruh Nabi, ya Salman, kau dibilang pendusta, kau jawab. Jangan mau dibilang pendusta. Pendusta mal'un, dikutuk oleh Allah. Ketika Salman ditanya, ya Rasul tanya di hadapan sahabat, siapa di antara kalian hatam Quran tiap hari? Salman angkat, ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang puasa sepanjang tahun? Bukan hanya Ramadan, sepanjang tahun, lil abad dia puasa. Salman lagi angkat tangan, ana ya Rasulullah. Siapa yang bangun sepanjang malam? Untuk ketiga kalinya Salman ngangkat, ana ya Rasulullah. Kemudian semua sahabat marah. Atakdzibuna ala Rasulillah ya Salman. Apakah kau bohong dengan Rasulullah? Tak, saya tak bohong. Boleh kita datang ke Rasulullah. Kita nak jawab. Ya Salman jawab, katanya kau pembohong. Tidak ya Rasulullah, bukankah kau mengajarkan barang siapa membaca 3 kali Al-Ikhlas sama seperti hatam Quran, saya tak keluar dari rumah kalau tak baca Al-Ikhlas dulu 3 kali. Nah, hari itu saya sudah selesai hatam Quran. Katanya kau puasa sepanjang tahun, bukankah orang musafir tak boleh puasa, orang sakit tak boleh puasa, perempuan yang berhalangan tak boleh puasa. Kenapa kau bilang puasa sepanjang tahun? Kan engkau ya Rasulullah pernah bersabda, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kalau engkau berbuat amal satu baik, 1 kali, pahalanya 10. Bulan puasa, pahalanya berapa? 1 kali perbuatan baik di bulan Ramadan. Kalau mau menghitung amalnya, unlimited. 1 rakaat Anda sholat sunnah. Apa pahalanya? Unlimited. Setiap tarikan nafas, tasbih, 1 kali tasbih sama dengan umroh dan haji. Tarikan nafas saja sama dengan umroh dan haji. Ta'awulul hikmah. Jadi kalau kita tak bisa ta'awulul hikmah, tak bisa sampai yakin. Tambah lagi sunnatul awwalin. Sunnatul awwalin itu we must go to time future or time tunnel. Gimana tuh time tunnel sama time future? Go to time tunnel and time future. Sekaligus. Boleh you pulang pergi. Awal, akhir. Ada orang nak belajar sama Imam Ali, ya Amirul Mukminin. Kita nak belajar sama kau ilmu. Ilmu nasabun, kata Imam Ali. Ilmu kita berat, tak semua orang bisa tangkap ini ilmu. Tak, kita nak belajar. Ya sudah, duduk. Imam Ali mengatakan, ana awal wa ana akhir. Ana zahir wa ana batin. Ana uhyi wa ana umid. Ana hayyun la yamut. Kafarta anta ya Ali. La hawla wa la quwata illa billah. Minta ilmu, Imam Ali dikafirkan. Kata Imam Ali, tunggu. Saya nak jelaskan. Ana awwalu man asyubu wajh Rasulillah. So, I first one yang melihat wajahnya Nabi. Karena ketika Imam Ali dilahirkan di dalam Ka'bah, selama 4 hari mata Imam Ali tertutup, tak bisa terbuka. Waktu disentuh oleh Nabi, mata Imam Ali terbuka. Dan muka pertama kali yang dilihat oleh Imam Ali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana awal. Tadi orang bilang ana awal wa ana akhir, kau ngaku Tuhan. Ini jadi Imam Ali ngaku Tuhan, kau kafir ya Ali. Ya karena dia tak paham makna yang kedua, ketiga, keempat. Makna 1 saja, balik lagi jadi Wahabi dia. 1 saja maknanya, satu-satu. Tak ada makna yang kedua, ketiga, apa-apa. Ana awal wa ana akhir. Ana akhir, saya yang terakhir melihat wajah Nabi. Sayalah yang membuka wajah Nabi waktu saya menguburkan Nabi. Ana akhir. Ana zahir, aku punya ilmu zahir. Ana punya ilmu batin. Lau kusyifa anil ghita masdatu yakinan. Seandainya tirai kegaiban ini dibuka, tak nambah sedikit pun keyakinan. Karena sama. Cuma ada orang yang masih ragu sampai sekarang. Tak pernah dengar suara Nabi. Itu suara Quran, suara siapa? Abdul Basit.
Suara azan, suara siapa? Suara Bilal. Bilal dapat dari mana? Siapa yang mengajar Bilal? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap suara yang kita dengar, kita nak tengok, kita yakin. Suara Sayyidah Zahra alaihissalam. Suara sahibul asri wal zaman. Tiap Jumat pagi, wamnun alaina biridah, wahab lana ra'fatahu, rahmatahu, du'aahu wa khaira, mana nalu bisa'atan min rahmatik wa fawzan indak, ija'al salatana bihi maqbula, dhunubana bihi maghfura, du'ana bihi musajaba, arzaqana bihi mabsuta, humumana bihi makfiyah, wa hawaijana bihi maqdiyah, wa akbil ilayna biwajhikal karim waqbal taqarrubna ilaik wandur ilayna nadratan rahimah nastakmilu biha karamatan indak summa la tasrif an nabi judik waskina min haudi jaddihi Muhammad sallallahu alaihi wa bikasihi wa biyadihi rayyan rawiyan sa'iqan hani'a la azma'u ba'dahu abadaina kala kulli syai'in qadir. Salawat. Salli ala Muhammad. Sahibuz zaman mengajarkan kita untuk dapat time future. Coba bayangkan, ini doa diajarkan untuk sampai kepada time future. Time tunnel dan time future. Nabi memimpin semua nabi dan rasul ketika Nabi di Baitul Ma'mur untuk sholat. Anda yakin nggak Anda sholat bersama malaikat? Tadi saya tempat tanya sama Mr. Imron, you pernah dengar suara malaikat tak? Dia bilang, tak pernah Ustaz. Saya bilang, pembohong besar lagi lu. Bagaimana membaca Quran tapi tak pernah? Saya bilang, yuk tengok. Tengok dia baca. Terjemah pakai bahasa Inggris. Masih ingat tadi bagaimana suara malaikat? Bakir masih ingat bagaimana suara malaikat? Siapa yang pernah dengar suara malaikat? Angkat tangan. Cuma Imron saja tadi, sama Bagir tadi. Yang lain belum pernah dengar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Buka surat Fussilat. Surat ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum ma tastahi anfusakum. Ini suara malaikat. Siapa yang bilang? Quran. Kalau you tak percaya, you murtad lah. Quran yang bicara ini. Kalau ada orang berzikir, memang kelasnya sudah kelas nafasnya nafas malaikat. Kita masih nafasnya nafas hewan. Like and dislike. Itu urusan masih nafasnya nafas namiyah, hissiyah, hayawaniyah. Ada namiyah nabatiyah, hissiyah, hayawaniyah. Natiqah qudsiyah, baru kuliah ilahiyah. Kalau Anda sampai pada nafas Rahman, nafas Rahmaniyah, itu yang paling suka itu. Hizbullah paling suka yang urusan nafas rahmaniyah. Nafas Tuhan sudah urusan. Jadi ada nafas hewan, nafas tanaman, cuma masiqah, jazbah, hatmah, dafi'ah, murabbiyah. Cirinya cuma dua. Plus and minus. Ya. Plus and minus. Tambah kurang saja. Ini ada tambah kurang. Masih kelasnya urusan dalam. Masih urusan tanaman saja, urusan akar, besar, kecil, tambah kurang. Ada yang sami, basir, sum, dengar, sama indera saja, panca indera saja. Dengar, tengok, cium, rasa, sentuh. Cirinya cuma dua. Like and dislike. Suka dan tidak suka. Nafas malaikat. Dan nafas rahmaniyah. Ini yang kita harus kembangkan di Ramadan. Nafas malaikat. Natiqah qudsiyah. Al-zikir. Wal-fikir. Wal-ilm. Wal-hilim. Wal-nabadah. Cirinya tak ada. Itu datang dari malaikat.
Bagaimana malaikat datang? Yang banyak zikir. Punya problem baca Quran, nanti semua jawaban dari Quran. Salawat. Kalau Anda sudah biasa dengan Al-Quran, problem apa saja ketika Anda buka Quran, Allah bukakan yang Anda baca itu akan menyelesaikan problema Anda. Dan bukan satu kali, puluhan kali. Punya problem, sholat, baca Quran. Nanti Quran itu yang jawab. Selama ini kita tak paham, nanti Allah akan kasihkan. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, itu diajarkan kepada para maksumin. Nanti kita akan dapat pemahaman-pemahaman itu. Itu namanya ta'awwalul hikmah. Tafsiratul fitan, ta'awwalul hikmah, ma'ariful ibrah, baru sunnatul awwalin. Jadi kalau kita sudah bisa mengambil hikmah, baru kita ma'ariful ibrah. Ma'ariful ibrah, what is the meaning ma'ariful ibrah? Anda bisa memahami detailnya itu bukan hanya dilihat, bukan hanya sampai pada hikmah, tetapi Anda bisa sampai ke tadabbur, mengambil pelajaran. Oh, ini ceritanya begini, akibatnya begini, hasilnya begini, kalau begini, begini. Sebab musabbibul asbab itu ma'ariful ibrah. Jadi Anda sampai kepada tadabbur yang diajarkan oleh Ustadz kita juga doktor. Siapa? Ya. Mengambil sebab akibat untuk tadabbur. Tadabbur itu Anda mengambil ma'ariful ibrah. Tapi sunnatul awwalin. Anda harus go sampai kepada tadi yang diajarkan oleh Sahibul Zaman dalam doa nutbah, waskina min haudi jaddihi. Sampai minta minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah minum dari telaganya Rasulullah di dunia? Fiddah, pembantunya Sayyidah Zahra, saat dia dalam keadaan kepanasan di padang pasir, dia teriak, "Ya Allah, saya Maula Zahra, saya kehausan." Itu dari langit turun itu kendi. Langsung diminum oleh Fiddah. Katanya Fiddah, yang setiap hari dia sudah bersumpah tidak mau berbicara kecuali dari lisannya keluarnya Al-Quran. Karena tiap hari dia mendengar suara Al-Quran dari Sayyidah Zahra. Sehingga dia tidak ingin berbicara kecuali Al-Quran. Dan ketika dia bersumpah, uqsimu ala Allah bihaqi maulati Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril musauda'i fiha, itu kendi dari langit turun, dia minum, dan dia bilang, sejak saat itu saya tidak pernah merasa haus selama-lamanya. Sunnatul awalin. Salawat. 22. Kita berhenti sejenak, kita boleh buka soal jawab. Sudah 22. Jadi saya sudah diingatkan juga oleh Bagir, hati-hati kalau bicara Ustaz Taufik, bicaranya ke sana, tapi kita nanti sunnatul awalin. Bila kita sampai sunnatul awalin, kita nak berhenti sampai surga. Sudah sampai surga karena semua orang akan dapatkan surganya itu. Karena tidak ada satupun pencinta Ahlul Bait kecuali dia ahli surga. Silakan. Untuk yang tidak paham apa yang nanti yang Anda mau tanyakan, ada waktu 20 menit, oke? Iya. Oke. Kita kasih Hizbullah dulu pertanyaan yang pertama kali. Ada boleh tanya? Hah? Pindah situ, oke. Hah? Tapi oke sini atau pindah lagi situ? Oke, ya sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ramai ada banyak soalan di fikiran. Saya masih banyak soalan ni. Tapi insyaAllah kita mungkin ada 15 minit sebelum kita akhiri program kita pada hari ini. Dengan itu saya ingin menjemput sesiapa ada soalan, sila tampil untuk memberi soalannya.
Ladies first. Kumil, pegang mic ya. Ya, boleh kasih. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada pertanyaan untuk ibu-ibu. Kita ni ibu-ibu, kita ada kerja-kerja rumah nak kena buat semua. Jadi kita kurang buat amal-amal kadang-kadang kerana tugasan kita di dapur, melayan anak-anak, melayan cucu. Jadi amalan kita dah kurang, Ustaz. Adakah amalan kita yang kita buat ni yang di dapur apa dianggap sama dengan amalan orang lelaki yang boleh buat amalan-amalan yang biasa mereka buat? Pertanyaan bagus sekali. Itu pertanyaan Assalamualaikum, Ustaz. Bagus sekali pertanyaan. The best question. Itu pertanyaan pernah disampaikan kepada banyak para ulama. Pernah juga disampaikan kepada Rasulullah SAW. Pernah disampaikan kepada para maksumin itu pertanyaan. Dia jawab, di antara jawabannya, semua gerakan Anda melayani orang, memasak makanan, itu semuanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak kalah. Termasuk orang yang jihad di medan perang pun kalah dengan ibu-ibu yang bersih-bersih di rumah. Makanya katanya Sayyidah Zahra, yang paling aku senangi dari dunia kalian ini tidak lebih dari 3. Memandang wajahnya Rasulullah, membaca Al-Quran, kemudian infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda sudah melakukan itu semua, 3-tiganya sebenarnya semua Anda sudah lakukan. Tapi plus, you must dengerin Al-Quran sambil masak, semampunya apa yang Anda bisa baca. Kalau bisa, setelin suara Quran, dengerin suara Al-Quran. Jadi Anda sedang, Sayyidah Zahra dan banyak orang-orang yang soleh, ketika dia masak, dia sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak, ada suara Al-Quran yang Anda dengarkan. As-sami kal-qari, as-sami kal-qari. Banyak kita kadang-kadang tak pandai mendengar. Tak pandai mendengar. Saya tanya, siapa yang sudah pernah mendengar seluruh Al-Quran? Anda pesimak saja. Kalau Nabi sama Jibril, Jabrail baca, Nabi menyimak. Nabi membaca, Jibril menyimak. Siapa yang menyimak? Untuk suara itu tak ada urusan. Anda dengar saja. Pahala dengar? Tadi saya sudah coba setelkan sama Bagir. Only 10 minutes. Kalau you terusin untuk juz amma saja 10 menit. 10 menit. Satu juz only 15 minutes. So 15 menit satu juz. Kapan kita nak coba nanti tadarusan sama saya? Siap, ada waktu kita tadarusan. 1 hour 4 juz. Jadi kita mau ambil juz yang terakhir. Kemarin datang di saya punya pesantren itu 150 penghafal Quran, semua penghafal Al-Quran. 75 orang perempuan dari Khataman Nabiyyin, 80 dari laki-laki. Duduk kita khataman Al-Quran. Saya setel, mau berapa menit? Oke Ustaz, 25. 25 2 juz saya bilang. Juz 29, juz 30. Nanti kita coba juz 29, juz 30 kita khatam. Khatam Al-Quran. 29, 30. Only 25. You know? Ya cuma bisa ikut tak, masa ikut tak masalah. Yang penting kita dengar. Oke? As-sami kal-qari. As-sami kal-qari. Anda mendengar, Anda dapat. Pernah Anda mendengar itu Quran seluruhnya? Dengarkan Al-Quran. Sambil Anda masak, dengarkan doa. Dengarkan hadis kisah. Dengarkan doa mujir. Doa mujir tidak hanya malam, siang Anda dengarkan. Tidak hanya di pertengahan bulan. Kapan saja Anda mau baca. Dan Anda dengar, Anda dapat. The best, pertanyaan bagus sekali. Saya mau kasih hadiah apa itu pertanyaan? Bagir. Nanti ingatkan saya nanti ya, penutup baru saya tahu. Yang tanya bagus itu kita kasih hadiah ya. Nanti yang ngasih hadiah Hizbullah saja.
Ya, saya suruh kasih hadiah, tak tahu Yogo mau kasih apa, itu pertanyaan bagus. Oke, the second question. Iya, bapak-bapak boleh tanya. Tapi itu bagus. Jadi dengarkan, Anda dapat jihad di sisi Allah. Ya. Tapi jangan lupa itu masak apa-apa juga bagi tetangga. Jangan masak makan saja dia sendiri tak bagi uang. Bagilah yang lain. Tadi kita ngerasakan makanan buatannya Jahari katanya. Ada makanan ini, makanan ini. Dia tak makan, dia bagi saja uang. Oke, lanjut. Oke, Hizbul tanya. Kasih speaker. Suara kenceng, tak apa. Tambah speaker lagi bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tentang apa Rasulullah dapat wahyu dari malaikat Jibril salam. Kan Rasulullah tanya sama Ali, Ali semua dengar terima wahyu, Rasulullah tengok wahyu itu Ali pun dengar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sampai Rasulullah macam bingung tanya Ali, kau dengar apa yang aku terima wahyu itu, kau dengar ke? Ali cakap, yes, aku dengar. Macam mana Ustaz tu dia dengar wahyu tu? Apakah sampai bila dia berdepan dengan itu kumpulan yang itu? Yang tombak tu apa panggil? Yang cacat. La hukma illa lillah, itu Wahabi itu yang taruh Quran di atas tombak. Itu Wahabi. Sampai Imam Ali cakap, aku ni Quran yang hidup, itu bukan Quran. Separuh dari pengikut Ali lari ke sana. Macam mana ni Ali ni Quran yang hidup ni? Allahumma salli ala Muhammad. Yang lain kita baca orang cakap Quran bisu, tak bercakap. Tapi Ali tu bercakap. Nah, barakallah fiik. Dia sudah tahu, cuma kepingin ngajak orang lain tahu. Baguslah, itu pertanyaan bagus sekali. Yang bilang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tak percaya ucapannya Rasulullah, kita buka Al-Quran. Anfusana wa anfusakum. Anfusana wa anfusakum. Jadi itu antara Rasulullah dan Imam Ali satu nafas. Dari nafas yang sama. Jiwa yang sama. Ya Ali, engkau diciptakan dari cahaya yang sama. Dan itu Al-Quran bilang untuk Imam Ali anfusana wa anfusakum. Oke, itu Quran. Kita mau lebih detailnya lagi, kita buka password dalam Al-Quran. Password Al-Quran itu huruf muqatta'ah, alif, lam, mim, ha, mim, to, ha, nun. Itu semua huruf muqatta'ah 29, ada 29 kali. Sama dengan huruf alif sampai ya. 29 surat yang berbicara tentang huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu kalau dikumpulkan jadi satu, 79 huruf. Kalau 79, 78 huruf itu, kalau diambil huruf-hurufnya yang sama, tinggal 14. Tinggal 14 saja huruf. 14 itu dibaca oleh Mufassir Qummi, dia bilang bacaannya cuma 2 saja. Tidak ada yang bisa berarti, cuma 2. Ali sirat hak numsikuhu. Ali sirat hak. Ali jalan kebenaran. Kita berpegangan kepadanya. Atau sirat hak Ali numsikuhu. Itu Quran yang berbicara. Silakan kumpulkan, dia akan berbicara. Itu Quran yang sendiri yang berbicara itu. Tidak harus dengar lagi dari Nabi, tidak dengar yang lain. Itu ada kalimat Ali. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, Al-Quran ma'a Ali. Ali ma'a Quran, oke. Kita bersama Quran tiap hari. Tapi Quran ma'a Ali. Salawat. Artinya Quran ma'a Ali. Kemana saja fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat turun untuk Imam Ali alaihissalam. Ada 300 sampai 500 ayat turun untuk Imam Ali. Ada 5.000 hikmah dari Imam Ali. Di bulan Ramadan saya kepingin mengajak Anda. Kapan Anda mendengar suara Imam Ali dalam sholat Anda? Bila suara Imam Ali yang Anda dengar dalam sholat Anda?
sebelum azan atau saat azan atau saat baca doa, saat Anda sholat, maka hakikatnya semua suara-suara itu adalah suara Rasulullah, suara Amirul Mukminin, suara Imam Zaman. Tidak ada satupun suara Al-Quran yang kita bunyikan kecuali dia tajallinya manusia mulia itu. Salawat. Cukup? Ali ma Al-Quran, Quran ma Ali. Satu lagi, satu pertanyaan terakhir. Oh masih ada? Oke. Tadi tak ada yang kasih tahu nama. Kalau kita dengar suara azan dan salam di luar waktu, adakah itu juga suara malaikat? Azan suara Nabi. Siapa bilang suara malaikat? Terus yang mengajarkan azan siapa? Rasulullah. Kemarin nanti saya coba bagi besok pagi. Kalau Anda baca Allahu Akbar, jawabannya apa? Kalau Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, jawabannya apa? Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda tahu Anda baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Asyhadu anna aliyan waliyullah, Anda tahu jawabannya. Salawatullah salamu alaih. Hayya ala salah. Dalam dialognya Imam Ali mengatakan hayya ala salah itu ana. Hayya alal falah ana. Tanya Imam Ali. Jadi artinya semuanya Ali. Mana yang tidak ada Ali? Begitupun juga semuanya Muhammad. Muhammadu wa Ali Muhammad. Ya Muhammad, ya Ali, ya Muhammad. Nafsun wahidah. Tidak pernah terpisahkan. Kalau Anda tulis itu Muhammad, Anda tengok dari belakang, tulisannya Ali. Kalau Anda lihat Ali dari sini, tulisannya Muhammad. Jadi tulisan Muhammad itu hakikatnya Ali. Ali itu Muhammad. Dia tidak pernah terpisahkan. Salawat. Dari kecil dia berada di dalam dekapannya Rasulullah. Itu Imam Ali. Dari kecil. Lahir 4 hari di dalam Ka'bah. Dia langsung dipegang oleh Rasulullah. Matanya melihat wajah Rasulullah. Dan aku bagaikan anak onta yang selalu bersama Nabi. Kalau Allah dididik langsung oleh Allah, kalau Nabi Muhammad dididik langsung oleh Allah, Imam Ali dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung dititipkan, sebagaimana Abu Talib menitipkan, sebagaimana Imam Ali dititipkan kepada keluarganya Nabi, begitulah Rasulullah dititipkan kepada Abu Talib dan Fatimah binti Asad. Jadi mereka satu keluarga yang tidak pernah terpisah. Oke, jadi di luar waktu adakah itu juga suara malaikat? No. Azan suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara malaikat yang Al-Quran berbicara tentang malaikat. Jadi tentang malaikat itu suara malaikat. Al-Quran berbicara tentang semut. Semut pernah berbicara begitu. Siapa yang bicara? Al-Quran yang berbicara. Ya artinya kalau kita mau tahu semuanya, baca itu. Kalau Anda tidak percaya, tidak yakin, banyak tengok semut, Anda bacakan ayat tentang semut. Ya ayatuhan namlun, khuzu masakinakum, layatimannakum Sulaimana wa junuduh. Itu suara semut. Anda pernah coba belum? Saya pernah coba, di pesantren saya banyak semut. Saya baca itu ayat semut, itu semut pergi. Dia langsung masuk ke kolom-kolomnya, terus hilang itu semut. Jadi Anda bisa komunikasi sama semut karena Anda baca Quran. Dan itu suara semut. Jadi suara semut di dalam Al-Quran. Jadi kita nak sampai kepada sunnatul awalin. Ada rasa. Jadi tengok bisa langsung dipraktekkan. Salawat. Cukup ya? Sudah ya? Oke. Hah? Oh, pakai baca doa. Nanti kita to be continue tomorrow. Okay. Ini kita tutup dengan doa. Doa tadi saya belum sempat terjemahkan doa yang saya baca tentang Imam Zaman. Oke. Itu doa 10 cahaya. Sama doa taufiqat ta'ah. Ini malam Jumat. Kita belum baca doa sholawat malam Jumat.
orang yang baca doa selawat malam Jumat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita baca suruh 10 kali, awak baca 1 kali hadiahkan, maka nilainya sudah 10. Kalau Anda hadiahkan banyak, nilainya sudah besar. Jadi artinya ada orang baca yang 100 kali, sholat 100 rakaat. Saya sholat 10 rakaat saya hadiahkan. Sudah 100 rakaat. Artinya tergantung Anda punya ilmu atau tidak punya ilmu untuk membaca itu. Masalahnya kalau Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, 1 second hatam Quran, sudah. Cuma sejauh mana kalimat itu sampai pada keyakinan Anda. Sekarang kita akan baca doa taufiqat ta'ah. Kita baca sholawat dulu. Ya da'imal fadli alal bariyah. Kita baca 10 kali, tapi kita niat 1 kali kita hadiahkan. Untuk semua orang yang tak hadir bersama kita. Jadi kalau kita baca, kalau Said Faris biasanya tidak 10, 1 kali. Kau niatkan hadiahkan orang. Sudah dapat 10 kali baca. Jadi atau dapat 100 kali. Di bulan puasa kita dapat nilai 1 kali. Oke, ya da'imal fadli 1 kali. Salawat Imam Ali 1 kali. Salawat Ausia Radin 1 kali. Salawat Imam Zaman 1 kali. Kemudian taufiqat ta'ah. Kemudian kita tutup dengan doa sahibuz zaman dari akhir doa nutbah. Ikutin saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil akhirin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mala'il a'la wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammad al-wasilah, wal-syarafa, wal-fadilah, wal-darajata, al-kabira. Allahumma inni amantu bi Muhammad wa alih walam arahu fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatahu warzuqni suhbatahu wa tawaffani ala millatihi waskini min haudihi mashraban rawiyan sa'igan hani'a la azma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amantu bi Muhammad wa alih wa lam arahu fa'arifni fil jinani wajhahu. Allahumma balligh ruha Muhammadin anni tahiyatan kathiratan wa salama. Salawat dari Imam Ali. Sekarang salawat dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alaika salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ja'ali nura fi basari wal basirata fi dini wal yaqina fi qalbi wal ikhlas fi amali was salamata fi nafsi was sa'ata fi rizqi wa syukra laka abadan ma abqaitani birahmatika ya arhamar rahimin. Salawat dari sahibuz zaman. Antusalli ala nabi rahmah, antusalli ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyur rahmah wa kalimatin nurik wa antamla qalbi nural yaqin wa sadri nural iman wa fikri nuran niyat wa azmi nural ilm wa quwwati nural amal wa lisani nural sidqi wa dini nural basair min indik wa basari nural diya wa sam'i nural hikmah wa mawaddati nural mualah wa mawaddati nural mualah li Muhammad wa alih hatta alqaq wa qad wafaitu bi ahdika fatughassiyani bi rahmatika ya waliyu ya hamid. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibi saniyah salli ala Muhammad wa alihi khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil ashiyah salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-awsiya radin mardiyin bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barakatik. Salamu alaihim wa ala arwahihim
wa ajsadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Doa sahibul zaman. Allahumma urzuqna taufiqat ta'ah, bu'dal ma'siyah, sidqan niyah, irfanal khurma, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa saddid alsinatana bis sawab wal hikmah, wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal haram wa syubha, waqfuf aydiyana anil zulmi was sariqah, waqdud absarana anil fujuri wal hiyana, wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, wa tafaddal ala ulama'ina بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. بارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليه من الحج والعمرة فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Kita tutup dengan doa sahibul zaman. Allahumma qulni walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'a tumati'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa kumel masing-masing. Pulang ke rumah tetaplah baca doa kumel lagi sebentar. Kalau Anda kepingin dapat manfaatnya tak baca, dengarkan suaranya. Jadi kalau tak sempat baca, dengarkan suaranya. Anda hafal nanti lama-lama dan itu Anda dapatkan fadilahnya. Pulang sambil dengarkan juga doa kumel. Begitupun juga Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita baca penuh dengan kesalahan. Dengarkan itu Al-Quran, simak Al-Quran, semampu kita menyimaknya, nanti kita coba berusaha untuk mengikutinya. Lama-lama jadi apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, yang masuk di dalam pikiran kita, obat dari Al-Quran itu adalah suara dari Al-Quran itu. Jadi suara itu kalau sudah kita bisa sampai kepada sunnatul awwadin, itu suaranya Rasulullah. Suara itulah yang akan men-scan seluruh tubuh kita ini akan kembali menjadi kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi mohon maaf ceramahnya tidak teratur, lompat sana, lompat sini, ambil yang kira-kira ada manfaatnya. Khutma sofa wada'il qadar. Ambil yang kira-kira ada manfaatnya, kemudian Anda gunakan maksimal di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, berbuat baik, dan sholat yang banyak, sampai pada hobi Anda untuk melaksanakan sholat. Jadi jangan lupa melakukan sholat qadha untuk diri, setelah itu sholat qadha untuk para almarhum. Jadi Anda di bulan Ramadan salatnya banyak. Jadi qadha untuk diri Anda, qadha untuk almarhum, kemudian lakukan. Tambah lagi ini malam Jumat, usahakan satu kali saja salat qadha duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tadinya saya kepingin ngajak Anda kita salat berjamaah qadha duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi kita kalau tidak ya saya anjurkan Anda untuk qadha salat, qadha untuk anak, qadha berjamaah di rumah, Anda bisa qadha berjamaah. Jadi artinya pengikut Ahlul Bait ada sholat berjamaah, tapi sholat yang wajib berjamaah, sholat qadha berjamaah. Itu lebih bagus lagi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Taufik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada malam esok di sini untuk iftar dan doa akan mula pada 8.30 malam insyaAllah. Dengan itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.